Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai Allah tidak akan tolak doa dari ahli tahajud. Ini doanya yang bisa diamalkan. Waktu tahajud mencakup pada rentang waktu sepertiga malam, yakni waktu malam hari mendekati waktu subuh atau waktu sahur. Waktu tersebut termasuk dalam salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Keterangan ini disandarkan dari firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18. Allah berfirman, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dalam riwayat lain, waktu sepertiga malam terakhir disebut sebagai waktu saat Allah turun ke langit dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudariku yang mulia, meskipun pada dasarnya berdoa tidak mengenal waktu dan tempat, tidak ada salahnya bagi muslim untuk perlu memperhatikan waktu-waktu mustajab dengan harapan doa dapat terkabul. Salah satunya membaca doa setelah tahajud yang dinukil dari kitab induk doa dan zikir terlengkap karangan Nasrullah dan tim Sahih, yaitu bunyi doanya, Allahumma Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa likauka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq was saatu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika hasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma ahartu wa ma asartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit dan bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian.
para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali, karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku, karenanya ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan engkau ya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudariku yang mulia, di samping itu, sholat tahajud juga disebut sebagai amalan sunnah yang diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda mengenai keutamaan sholat tahajud yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Maka barang siapa yang berdoa di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya, asalkan berdoa dengan keyakinan dan berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat itu bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatkannya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, saudara-saudariku yang mulia, yang diberkahi dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pembahasan mengenai Allah tidak akan menolak doa dari ahli tahajud dan berdoa sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa yang kita baca tadi, doa setelah sholat tahajud. Kemudian bisa ditambah dengan doa-doa lain dengan bahasa kita sendiri sesuai dengan hajat, keperluan, keinginan kita. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.